Di dalam ITSM ada namanya logical or and dan or ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita punya atau mendefinisikan layanan, dicek dulu Pak, Bu. Layanan itu bisa mendukung performance atau tidak, meremove constraint atau tidak. Jadi kalau ada perusahaan yang IT-nya mendefinisikan layanan kita ke customer atau layanan kita ke customer itu data center sebentar. Gitu. Apakah dengan data center performance-nya didukung? Enggak, Pak. Mereka pakainya aplikasi. Oke. Apakah dengan data center itu ada constraint, ada kendala, ada batasan yang akhirnya dengan hadirnya data center itu membuat mereka menjadi leluasa? Enggak juga. Gitu. Jadi dua ini sebenarnya tidak valid. Kalau kita membawa contoh data center, kenapa? Karena kan user tidak peduli data center apa Anda mau tier 1, 2, 3, 4, mau hosting, mau cloud, dan sebagainya. Yang penting bagi saya adalah tolong dong kinerja tim saya bisa naik gitu. Tolong dong, selama ini kan kita kendala harus melakukan koordinasi meeting dengan semua cabang di seluruh Indonesia. Katakanlah 34 provinsi, jadi 34 hari nih masing-masing saya harus meeting. Untuk meeting saja, sebulan sekali itu tidak cukup. Nah, itu kan constraint. Di-remove dengan apa? Dengan video conference, dengan Zoom, dan sebagainya, yang bisa mengurangi traveling time, dan seterusnya. Nah, aspek yang penting, kalau di atas kan utility, kalau salah satu terpenuhi ya sudah, gitu ya. Bisa dianggap sebagai fit for purpose. Karena memang cuma satu modul misalkan diimplementasikan, tidak lengkap. Tapi kalau usernya merasa bahwa ini fit for purpose, jadi tujuan saya bisa tercapai kok dengan satu modul ini, ya sudah, aspek utility-nya bisa terbantu, bisa dikatakan layanan tersebut memiliki utility yang pas sesuai dengan requirement, tapi nanti untuk memberikan value itu harus ada komponen yang di bawahnya. Apakah cukup ketersediaannya? Minimal ketersediaan tuh gini, bukannya 24 kali 7 atau 8 kali 5, kan itu ketersediaan. Availability untuk kita akses layanan tersebut, untuk kita gunakan, untuk kita pakai. Kapasitas dalam ITSM itu ada dua, yaitu size dan performance atau kinerja. Kemudian continuity, yaitu dalam kondisi major incident atau disaster, seberapa terjamin bahwa layanannya masih bisa dipakai dengan apa? Dengan jeda waktu yang merupakan komitmen IT, misalkan 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, waranti, availability, capacity, continuity, security, ini merupakan cikal bakal dari SLA. Jadi target-target level untuk setiap komponen ini harus ada di SLA. Kenapa saya bilang harus ada? Walaupun ITIL ini merupakan panduan ya, tidak memaksa. Karena apa? Karena inilah yang memastikan bahwa layanan bisa digunakan pada saat saya butuhkan sebagai user. Di sini ada N. Salah satu fail aja itu pasti tidak akan lewat ke sini. Tidak bisa memberikan kontribusi value bagi perusahaan atau usernya atau customer-nya. Jadi ini nanti yang akan menjadi cikal bakal dari SLA. Sehingga kalau dibilang logika penciptaan nilai itu adalah N, salah satu hilang, berarti layanan itu tidak memberikan nilai kan, tidak berfaedah, kurang lebih seperti itu. Jadi 4 hal ini mandatory, jadi cek lagi SLA-nya di tempat rekan-rekan bekerja, ada nggak aspek availability yang dikomit oleh IT-nya, ada nggak aspek capacity yang merupakan komitmen IT, ada juga rencana keberlangsungan layanan yang sudah kita buatkan sehingga user itu tenang, walaupun terjadi major incident atau disaster, ada backup call, ada cadangan dan sebagainya. Juga security terkait dengan apa? Security terkait dengan bagaimana saya bisa bertransaksi, mengakses layanan dan menggunakan layanan dengan tenang. Tanpa apa? Tanpa dikhawatirkan adanya kehilangan data dan seterusnya. Kalaupun ada isu terkait security, cepat kok insiden manajemen security prosedur sudah mengakomodasi isu-isu yang terkait dengan security. Nah, 4 aspek ini Bapak Ibu sekalian yang merupakan komponen atau konten dari service level agreement. Pada saat ISO 20000
karena itu adalah standar ya, yang memaksa ada persyaratan yang harus dipenuhi kalau mau lolos sertifikasi misalkan, itu ditanyain nih, mana SLA-nya? Kok cuma respon dan resolution time saja, gitu ya. Itu kan hanya availability saja gitu ya, tidak termasuk capacity, continuity, dan security-nya. Oke, jadi kalau kita udah tahu utility, warranty bisa menghasilkan value kalau fungsionalitas sistem atau layanan itu ditemani oleh availability target, capacity, continuity, dan security, maka jelas SLA kita tidak boleh sembarangan lagi hanya response time dan resolution time. Gitu ya. Jadi ilustrasinya kalau salah satu yang di atas tidak terpenuhi itu tetap bisa lanjut untuk penciptaan nilai, tapi tanpa didampingi salah satu aja dari warranty itu bermasalah nantinya. Seperti itu. Oke.